Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi katakan shalom. Puji nama Tuhan. Kita sama-sama penuh sukacita di tempat ini, amin. Mari kita mau sama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih, untuk anugerah-Mu Bapa dalam hidup kami. Kami boleh bersatu di tempat ini Tuhan. Itu semua semata-mata hanya anugerah-Mu Bapa dalam hidup kami. Biar kami boleh datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Biar kami boleh merasakan sekali lagi Tuhan cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Lewat puji-pujian kami Tuhan. Hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini kami datang dengan penuh kerinduan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Tuhan di hadapan-Mu kerinduan kami Bapa. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku
anugerah-Mu Bapa kami hidup Bapa. Kami boleh memasuki bulan yang baru Tuhan. Semuanya anugerah-Mu dalam hidup kami Bapa. Biar hanya nama-Mu saja yang dipuji Tuhan. Terima kasih. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan bagi-Mu. Mari sama-sama bangkit berdiri, angkat tangan, kita mau nyatakan. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan bagi-Mu. Mari lebih lagi katakan. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan bagi-Mu. Mari lebih lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan bagi-Mu. Yesus kemuliaan bagi-Mu, Yesus kemuliaan bagi-Mu. Mari sama-sama berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Biar setiap puji-pujian kami Tuhan semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Biar kami umat-umat-Mu Tuhan boleh menjadi umat yang berbahagia di tempat ini di bulan yang baru ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari setiap umat Tuhan yang rindu menyambut bulan ini dalam kasih Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai untuk Tuhan. Come on. Kita percaya kita berbahagia, amin. Di hari ini kita mau mulai bulan ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Woo! Come on! Whoa, 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 whoa. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman.
sukacita. Come on, katakan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Siapa yang mempersatukan kita saudara? Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Siap tunjuk kiri kanan saudara, Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Boleh sama-sama bergandeng saudara, come on. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Come on, tunjuk saudara. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Kali ini tunjuk 5 orang, come on. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada apa saudara? Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 Come on, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, amin. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi. Puji nama Tuhan. Kita percaya hanya dalam nama Tuhan kita adalah umat yang dibebaskan, amin. Mari sama-sama bertepuk tangan dan penuh sukacita. Kita mau katakan, firman terangi jalanku, perisai manisnya waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yang percaya nama Tuhan begitu dahsyat, boleh katakan amin. Come on. Kita mau sekali lagi menyatakan kemenangan kita dalam Tuhan. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu
Tuhan, dipersilakan duduk kembali saudara dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk cinta-Mu Tuhan. Untuk anugerah-Mu Bapa dalam hidup kami. Kami boleh menjadi umat-Mu Bapa sampai hari ini Tuhan. Dari hari ke hari, bahkan dari tahun ke tahun Tuhan, kami boleh terus memilih untuk setia Bapa. Kami boleh hidup dalam-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi kami mau perkatakan, kami memilih untuk setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ada saatnya yang ku tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu, biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Mari sama-sama nyatakan. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Ini pernyataan kami Tuhan. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai selamanya, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu, biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Mari sekali lagi, lebih lagi nyatakan. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu,
selamat saja nyatakan di hadapan sampai akhir Ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Dengan kerinduan kami Tuhan kami nyatakan sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati ku hambamu yang setia. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita mau nyatakan di hadapan Tuhan sampai akhir di hidupku. Ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati ku hambamu yang setia. Biar kau dapati ku hambamu yang setia. Biar kau dapati ku hambamu yang setia. Oh Bapa, di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk nafas, kesehatan, kekuatan yang baru, damai sejahtera, sukacita yang melampaui apa yang kami pikirkan Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mencari Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi kami semua, agar firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, tertanam di dalam hati dan pikiran kami, sehingga Roh-Mu menguasai kami semua Tuhan, dan nama-Mu dimuliakan melalui pemberitaan firman-Mu. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Ini yang kali pertama saya ke sini melayani. Tadi pagi suami saya yang melayani. Sebelum itu saya mau perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Eunike Nurhayati Sihombing. Karena saya biasa dipanggil Eunike Gultom gitu ya. Nama panjang saya Eunike Nurhayati Sihombing. Sihombing itu orang Batak ya saudara, bukan orang Jepang. Ya, jadi ibu yang berbaju biru ini orang Batak juga ternyata. Nei Baho itu kakak saya. Jadi saya panggil kakak sama dia, sama beliau. Ya, jadi kami kakak adik. Puji Tuhan baru kenalan. Kemudian anak tadi udah dijelaskan ya pagi ya, anak saya ada 3. Yang pertama Grace, dipanggil Tuhan di usia 9 tahun. Anak kedua saya namanya Hagai. Anak saya yang ketiga namanya Jonathan. Kami aktif melayani di GBI Petamburan. GBI Petamburan di Jakarta Pusat. Ya. Kemudian saya aktif melayani di bagian WBI, wanita. Menjadi pengkhotbah, WL dan singer, menerima tamu dan semuanya. Apa yang bisa saya kerjakan melayani Tuhan. Puji Tuhan. Itu aja ya perkenalannya. Oke, terima kasih untuk kepercayaannya. Untuk di jam yang kedua saya melayani firman Tuhan. Saya beri tema hari ini, hidup dalam kebenaran Kristus. Hidup dalam kebenaran Kristus. Di dalam dunia ini banyak sekali orang
punya versi kebenaran dan kebenaran. Ya. Banyak orang mencari kebenaran dan pembenaran menurut dunia. Tapi kita sebagai anak-anak Allah ada standar kebenaran dalam hidup kita itu. Jadi enggak asal-asal. Supaya hidup kita itu benar-benar hidup dalam kebenaran Kristus. Standar kebenaran hidup kita itu adalah di dalam Kristus. Ya. Bukan menurut standar manusia apalagi standar dunia, tapi lebih tinggi lagi di dalam kebenaran Kristus. Banyak orang ingin hidup benar. Aku udah hidup benar belum begini. Ternyata orang lihat, lu salah begitu. Ya kan? Kan Alkitab katakan ada orang menyangka jalannya lurus ternyata menuju maut. Jadi kebenaran di dalam Kristus itu menjadi standar tertinggi dalam kehidupan kita menurut firman Tuhan. Next slide. Nah, dalam bahasa Yunani sebenarnya ada dua kebenaran, tapi kita harus akan bahas satu kebenaran dalam Alkitab, yaitu aletheia. Saya nggak bikin tulisan itunya ya, bahasa Yunani ini. Aletheia, the truth, yang artinya kebenaran. Ya. Kita akan fokus bahas aletheia. Apa itu aletheia? A itu tidak, lete itu tersembunyi. Artinya aletheia artinya tidak tersembunyi. Nyata, sesuatu fakta, kejujuran, apa adanya, tidak palsu. Aletheia itu. Sejati, murni, benar adanya. Tapi dirangkum dalam satu arti yaitu kebenaran. Makna teologis aletheia atau the truth yaitu kebenaran yang adalah berbicara tentang Yesus. Next slide. Jadi Yesus itu tidak palsu, nyata. Ya, aletheia itu nyata. Kebenaran itu nyata, tidak tersembunyi. Ya. Yesus adalah aletheia, yaitu kebenaran. Yohanes 14:6, akulah jalan dan kebenaran. Nah, kata kebenaran di sini dipakai kata aletheia. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Ya. Coba next slide. Oh, udah ini ya. Sebelumnya enggak ada ya. Slide-nya, kayaknya salah saya. Ada slide sebelumnya sebenarnya. Oke. Hidup dalam kebenaran Kristus artinya harus jadi murid. Semua kita pernah jadi murid enggak? Pernah enggak? Pernah ya? Semua pernah jadi murid di sekolah ya? Coba kita baca Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu adalah benar-benar muridku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Lihat ya. Jadi kita ini pernah jadi murid. Apa itu murid? Dalam bahasa Yunani itu matetes. Ya. Murid itu pengikut. Pengikut tapi pengikut Kristus ya. Kita hari ini bicara tentang Yesus, murid Kristus. Ya. Seorang pengikut yang setia dari seorang guru yaitu Yesus. Meneladani, meniru kehidupan serta ajaran Yesus. Yesus berkata kepada murid-muridnya waktu setiap orang dipilih. Ada 12 murid Yesus, ada berapa? Ada 12. Mari ikutlah aku. Kemudian murid-murid berbantah enggak? Tidak, mereka mengikut. Mereka menjadi murid pengikut Kristus. Nah, waktu Yesus melayani banyak yang ngikut gak? Saudara pernah baca Alkitab gak? Waktu Yesus melayani banyak yang ngikut Yesus gak? Banyak. Bahkan Yesus memberi makan 5.000 orang, 4.000 orang, banyak orang disembuhkan. Yang buta melihat, yang pincang berjalan dan segala macam penyakit disembuhkan Tuhan. Tapi mereka murid gak? Bukan. Karena apa? Karena mereka ada kebutuhan untuk sembuh saja. Setelah itu mereka ngikut Yesus enggak? Enggak. Kalau udah sembuh ya udah. Tinggalkan Yesus. Jangan. Orang Kristen ada begitu enggak? Ada, enggak mau jadi murid.
Hanya ngikut, kemudian udah dapet, kemudian tinggalkan. Ada begitu? Ada. Ada seperti murid Yesus yang 12 ngikut terus? Ada. Saudara kalau sudah percaya kepada Yesus, saudara setialah menjadi murid. Amin. Saudara diberkati, terus ikut Tuhan. Ikut Tuhan itu banyak masalah? Ada. Ikut Tuhan diberkati? Ada. Pasti. Tapi pengikut, murid, itu terus mengikut. Waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, Tuhan lihat, oh ini orang-orang udah lapar. Dalam Alkitab dikatakan mereka 3 hari berturut-turut mengikut Tuhan. Saking banyaknya orang, dalam Alkitab dikatakan 5.000 yang dihitung laki-laki. Karena zaman itu perempuan gak dihitung dan anak-anak gak dihitung. Kalau suami istri, si istri punya istri 1, punya anak 1, udah berapa? Udah 15.000 orang. Jadi lebih dari itu mengikut Yesus. Perhatikan, waktu mereka mengikut Yesus, Yesus duduk di atas gunung, lalu banyak orang di bawah. Mereka ini udah kelaparan. Lalu Tuhan kasih berkat melalui seorang anak kecil, 5 roti 2 ikan. Tapi setelah mereka kenyang, mereka ikut Yesus gak? Enggak. Kadang kita gitu, kalau lagi sakit, oh Tuhan, udah diberkati, udah disembuhkan, gak ke gereja lagi, gak melayani lagi. No, jangan. Kita harus setia menjadi murid. Amin. Yang kedua, menjadi murid itu dikatakan di sana, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Kita harus tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita menjadi murid. Kalau kita tidak tinggal di dalam firman Tuhan, tidak di jalannya Tuhan, kita itu bukan murid. Kita itu hanya pengen lihat-lihat, setelah ini apa, setelah itu apa. Tapi orang yang menjadi murid adalah terus hidup di dalam firman. Dalam susah, ikut Tuhan terus. Sakit, ikut Tuhan terus. Amin. Ya, di dalam dunia ini banyak sekali perkara-perkara yang kita nggak tahu besok terjadi apa. Tapi setialah terus menjadi murid Tuhan. Setia terus dalam firman Tuhan. Hidup terus di dalam firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan kita akan menemukan kekuatan yang baru. Orang-orang yang mencari Tuhan gak pernah kecewa. Ya, orang-orang yang melayani Tuhan gak pernah kekurangan. Orang-orang yang setia di dalam hidup, dalam firman Tuhan gak pernah kecewa. Walaupun ada masalah, Tuhan selalu kasih jalan keluar. Amin. Murid itu apa lagi? Murid itu harus mengikuti proses, bukan instan. Kalau anak kita sekolah, waktu kita sekolah SD kelas 1, enggak tiba-tiba kita langsung lulus. Atau kita tiba-tiba udah enggak sekolah lagi, berat sekolahnya, enggak mau proses. No. Menjadi murid artinya kita mengikuti proses. Ya. Dari SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 terus sampai kuliah, mengikuti proses. Proses itu sakit nggak? Sakit. Ada ujiannya, berat. Tapi seorang murid, ya, itu harus mengikuti proses Tuhan. Karena proses itu sakit, tapi Tuhan beri kekuatan. Amin. Proses itu berat, tapi Tuhan beri kelegaan. Datanglah kepadaku, aku akan berikan kelegaan. Ada janji Tuhan. Jadi saudara harus setia terus dalam proses Tuhan. Amin. Kemudian murid itu dalam Yohanes 15 ayat 8, murid itu berbuah. Coba kita buka dalam Yohanes 15 ayat 8. Murid itu, bisa buka enggak ya ayatnya ya? Saya enggak ada di sini. Ya, Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku, lihat ya. Jadi hidup kita itu, ya perhatikan tadi ya. Jadi kita itu pengikut, kemudian tetap dalam firman-Nya, mengikuti proses Tuhan, ya. Sakit, susah, senang semua, ikut terus proses Tuhan. Dan kita itu berbuah. Dengan demikian Bapakku dipermuliakan. Tuhan dimuliakan melalui hidup kita yang proses sakit-sakit berat, segala macam beban hidup. Tapi Tuhan berikan kekuatan. Itu menjadi saksi bagi orang. Orang-orang lihat, wah hebat ya orang Kristen ya, hebat ya mereka ya, susah, senang, apa segala macam, tapi mereka sukacita terus.
hidupnya berat tapi sukacita terus. Amin. Iya, mukanya senyum terus. Haleluya. Haleluya, ikut Tuhan. Ikut Tuhan. Yang ada lagu zaman dulu itu lagu Pentakosta gimana sih itu ya? Susah senang ikut Tuhan gitu ya kan? Ada ya, saya jadi lupa. Tiba-tiba ingat aja. Terus yang terakhir, murid itu apa? Dalam Matius 28 ayat 19 ayat sampai 20 dikatakan murid itu, Matius 28 ayat 19 sampai 20, murid itu memuridkan yang lain. Artinya kita menjadi orang Kristen pengikut Yesus, kita juga membawa orang lain mengikut Yesus, menjadi murid Tuhan. Kita membawa keluarga kita, teman kita, saudara kita, tetangga kita, siapa? Suami istri kita atau siapa di antara keluarga kita yang belum percaya Tuhan. Kita murid dan memuridkan dia, kita membawa dia kepada Tuhan. Jadi ada 5, murid itu pengikut, murid itu hidup dalam firman, murid itu mengikuti proses, murid itu berbuah, dan murid itu memuridkan, ya. Menurut Alkitab ini ya. Oke, next slide. Ya. Hidup dalam kebenaran Kristus artinya hidup karena iman. Sebab di dalamnya, Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara hari ini hidup karena apa? Mungkin saudara banyak harta, oh masih ada hartaku, tenang-tenang aja. Ingat gak kerusuhan yang kemarin? Yang orang DPR yang punya harta banyak. Hitungan detik, hitungan menit, ludes semua. Ya, jadi jangan bergantung kepada harta saudara. Kita harus hidup karena iman kepada Yesus Kristus. Ya, orang benar. Jadi kebenaran Kristus itu membimbing kita untuk menjadi orang benar yang hidup dalam iman. Bukan karena kekuatan. Kalau ada orang masih muda, masih kuat, ya, terus ini lengannya karena dia fitness, masih kuat saya. Udah gak usah mengasihi Tuhan, gak usah melayani Tuhan, gak usah ke gereja. Tiba-tiba Tuhan kasih seperti kesaksian dari suami saya yang tadi waktu ibadah pagi. Tuhan kasih sakit tuh suaminya. Mau bilang apa? Tapi hidup karena iman. Tuhan selalu pimpin dan kasih kekuatan. Tuhan beri hikmat untuk kita hidup benar-benar takut akan Tuhan. Orang benar akan hidup oleh iman. Hidup dalam iman itu artinya percaya kepada janji Allah. Kepada janji Allah di dalam firman-Nya. Meskipun Ibrani 11 ayat 1 ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Maksudnya kita belum lihat, tapi kita udah berharap terus sesuatu yang belum kita lihat. Itu iman. Iman di dalam Kristus. Dan Allah berjanji Tuhan akan menepati janjinya. Tuhan gak pernah ingkar janji. Kita pernah, mungkin sering, tapi Tuhan tidak. Amin saudara. Hidup karena iman artinya mengandalkan Tuhan. Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Hidup karena iman artinya tergantung sepenuhnya kepada Allah. Ada itu lagu Jawa, lagu rohani. Gandol Gusti, Gandol Gusti. Tahu gak saudara? Gak tahu ya? Wah itu terkenal tuh lagu. Gandol Gusti, Ada apa sih? Ada ya? Ayah? Itu enak lagunya loh. Lagunya itu happy gitu. Gandol Gusti, la 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 la. Gitu. Dina wengi, gandol Gusti gitu ya. Saudara belajarlah lagu itu, enak tuh ya. Ya walaupun bahasa Jawa nggak apa-apa ya, belajar lagunya. Tapi enak tuh lagu, girang gitu. Kemudian orang yang mengandalkan Tuhan itu ya diberkati. Dikatakan di dalam Yeremia 17, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kalau kita pasti diberkati Tuhan, mengandalkan Tuhan, ya wis lah terus aja mengandalkan Tuhan. Ngapain mengandalkan uang kita, harta kita, deposito kita?
Itu karena hitungan detik aja bisa ludes semuanya. So, untuk apa kita mengandalkan itu? Teruslah mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Hidup karena iman itu tidak mudah. Enggak mudah loh. Kita sakit-sakitan terus, tapi terus mengandalkan Tuhan. Itu bagaimana itu? Ya. Hidup susah terus. Hanya cukup makan, cukup bayar kontrakan, tapi terus mengandalkan Tuhan. Percayalah, ya. Waktu Abraham dan orang yang miskin itu, waktu mereka mati sama-sama meninggal, orang kaya itu melihat orang miskin itu siapa? Lazarus duduk di tahta Bapa Abraham, dan orang kaya itu di tempat perapian yang menyala-nyala, kata Alkitab. Karena apa? Orang kaya itu sombong, mengandalkan kekayaannya, tidak pernah memperhatikan orang lemah, tidak memperhatikan orang-orang kekurangan. Ya, hidup karena iman itu nggak mudah. Tapi kalau saudara diproses Tuhan, hidup yang tidak mudah itu seperti Lazarus itu, dia ada di pangkuan, dia ada di surga. Ya, hidup dalam iman itu nggak mudah, diobrak-abrik penderitaan, tapi tetap taat. Saudara, taat itu kalau dibalik T-A-A-T, tetap taat ya. Saudara hidupnya diobrak-abrik. Tuhan izinkan terjadi sesuatu dalam hidup saudara. Tetap taat dibalik, tetap taat. Tuhan izinkan sakit, tetap taat. Tuhan izinkan bangkrut, tetap taat. Tuhan izinkan sesuatu terjadi di luar dugaan kita. Uang kita habis. Bisnis dengan teman, dengan saudara, ternyata kita ditipu, tetap taat. Mudah enggak? Enggak mudah. Enggak mudah. Tapi Allah berjanji, pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Amin. Amin. Next slide. Hidup dalam kebenaran Kristus adalah hidup seperti Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia apa? Ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Wajib. Kalau kita bilang misalnya kita ini pendeta, nah nanti kamu kalau udah gede wajib hidup seperti papa atau seperti mama jadi pendeta. Anaknya mau enggak? Enggak mau. Misalnya bapaknya dokter. Nah, nanti kamu gede jadi dokter enggak? Jadi dokter ya. Wajib seperti papa. Mau enggak? Belum tentu, ya. Tapi Alkitab berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, wajib hidup seperti Kristus. Coba kita bedah dulu ini. Wajib hidup seperti Kristus itu apa? Next. Hidup dalam kebenaran Kristus adalah next. Iya, hidup seperti Yesus adalah menghidupi firman. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kata Yesus kepada mereka, makananku. Makanan ini bicara kebutuhan dasar atau kebutuhan tersier atau kebutuhan apa ini makanan? Kebutuhan dasar. Melakukan kehendak Bapa adalah makanannya Tuhan Yesus. Dan kita pun kalau hidup di dalam mau seperti Yesus, makanan kita adalah melakukan kehendak Tuhan. Amin. Sebenarnya kebutuhan dasar kita itu makanan yang seperti Yesus katakan melakukan kehendak Tuhan. Kalau itu enggak menjadi kebutuhan dasar kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan, semua apa? Makanan dikasih, kesehatan dikasih, pokoknya semua. Apa yang menjadi doamu, pergumulanmu, permintaanmu kepada Bapa dikasih semua. Asal makananmu itu melakukan kehendak Allah. Cari dahulu kerajaan Allah. Amin.
Dan orang-orang yang mencari Tuhan gak pernah kecewa. Jadi saudara setia terus, ya, setia terus, ya, mencari Tuhan. Kebutuhan utama, kebutuhan dasar ya, dalam yang terutama di dalam hidup ini memuliakan, ya kan? Yang terutama loh, itu ada lagunya kan? Gimana sih lagunya? Jadi yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Amin saudara. Amin Bapak Ibu. Yang terutama. Hari ini mungkin komitmenmu mulai kendur, semangat mulai kurang. Coba dalam diri, ya mulai sekarang aku mau mengutamakan Tuhan. Aku mau mencari Tuhan. Apa yang menjadi doaku, pergumulanku, Tuhan pasti tambahkan. Amin. Amin. Ya. Next slide. Next slide. Hidup seperti Yesus adalah melayani dengan rendah hati. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani. Melayani dengan rendah hati. Yesus raja di atas segala raja. Ya pencipta langit dan bumi datang ke dunia ke tempat yang berdosa ini. Bahkan Allah mengasihi kita dalam keberdosaan kita. Dia melayani kita. Lihat gambar ini. Yesus ngelap kaki, mencuci kaki muridnya. Menggambarkan sebuah kerendahan hati untuk melayani. Amin. Kalau kita udah merasa lebih dari yang lain, kita merasa sombong rohani, kita merasa lebih tinggi, hati-hati, jatuhnya itu lebih sakit. Ya, jatuhnya lebih sakit. Jadi Yesus, hidup seperti Yesus, melayani dengan rendah hati. Layani satu dengan yang lainnya, dengan hormat, dengan setia melayani, dengan rendah hati. Next slide. Masih ada waktu enggak ya? Ya. Hidup seperti Yesus adalah mengasihi tanpa syarat. Ya. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Coba bilang sama sebelahnya, kamu harus mengasihi. Amin, haleluya. Ya, harus saling mengasihi. Masih ada tersimpan gak sesuatu di hati hari ini? Pagi-pagi udah ribut, ya orang Medan-Bidan udah recok kali, ya kan? Ya, bagaimana mau ke gereja? Bagaimana nih mau mengasihi, ya kan? Ya kan? Nah, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Lihat ini gambar, ini perempuan yang berdosa yang ketahuan berzina. Lihat ya, perempuan yang berzina. Yang disalahkan perempuan, bukan lakinya. Ya. Waktu Tuhan Yesus lihat perempuan ini mau dilempari batu, orang-orang yang mau melempar batu itu akhirnya nggak jadi. Lalu perempuan ini Tuhan Yesus katakan, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Jadi orang yang dikasihi Tuhan jangan berbuat dosa lagi. Bilang sama sebelahmu, jangan berdosa lagi ya. Amin. Amin. Ya. Kalau kita mengasihi Tuhan mau hidup loh ya. Kalau saudara nggak mau itu keputusan saudara sendiri. Tapi kalau mau hidup seperti Yesus harus mengasihi tanpa syarat. Mungkin suamimu atau istrimu atau kakakmu, adikmu pernah menjahati kalian, menjahati kamu atau tetanggamu suka nyinyir kepadamu atau siapa aja, nggak tahulah kita ya kan, teman kerjamu ya atau teman sepelayanan. Terus kamu disalah-salahin. Tapi Alkitab bilang kamu harus saling mengasihi. Saling mengampuni. Gampang nggak? Nggak gampang.
Ngomong sih gampang, tapi melakukan itu berat. Tapi Tuhan pasti beri kekuatan. Kalau mau hidup seperti Yesus, kalau saudara nggak mau itu keputusan saudara. Hidup seperti Yesus harus mengasihi tanpa syarat. Next slide. Hidup seperti Yesus adalah hidup dalam kekudusan. 1 Petrus 2 ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, kita harus kalau mau hidup dalam Yesus, hidup dalam kekudusan. Saudara harus menjaga kekudusan pelayananmu, menjaga kekudusan rumah tanggamu, menjaga kekudusan dirimu, menjaga kekudusan pelayananmu, anakmu, menjaga kekudusan hidupmu di dalam pekerjaanmu. Karena lingkungan-lingkungan kita bisa mempengaruhi kita untuk meninggalkan Tuhan. Karena kita ini masih daging, masih gampang untuk jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita ada komitmen, aku mau hidup seperti Yesus, aku harus menjaga kekudusan. Suami istri harus menjaga kekudusan rumah tangganya. Jangan melirik kanan kiri, harus seperti kuda gini. Lihat ke depan, jangan sampai gini. Iya kan? Enggak juga. Menjaga kekudusan. Karena Alkitab berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena hanya orang-orang yang kudus yang bisa melihat Tuhan dan doanya dijawab Tuhan. Kalau saudara hidup terus dalam dosa, enggak apa-apa hari ini berdosa, besok aja bertobat. Besok sok enggak jadi. Ya, jika hari ini kau mendengar firman, saudara mendengar firman, jaga kekudusan, hidup seperti Yesus. Amin. Next slide. Ini udah mau habis nih. Hidup seperti Yesus adalah taat sampai akhir. Filipi 2 ayat 8. Yesus taat sampai mati di kayu salib. Tapi kita enggak harus sampai mati di kayu salib. Tapi taat sampai akhir artinya hidup kita terus di dalam proses seperti murid yang tadi. Kita terus setia di dalam Tuhan sampai akhir hidup kita. Dan mengakhiri hidup kita di dalam Tuhan. Karena orang-orang yang hidup dalam Tuhan akan berbahagia. Dan sampai matinya pun menjadi berbahagia bersama Bapa di surga. Amin. Next slide. Belajarlah menikmati hidup dengan proses tanpa protes. Kita nggak usah sering-sering protes lah, jalani aja proses hidup. Kalau protes terus sama Tuhan, kita kelihatan nggak beriman, ya kan? Tapi kalau kita terus mau hidup dalam Kristus seperti Yesus, kita mau hidup di proses. Next slide. Habis ya? Oke. God bless you. Demikian firman Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Ada sebuah pujian lagu lama. Aku mau seperti-Mu Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu
Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu mengajarkan kami untuk hidup di dalam kebenaran Kristus. Supaya kami hidup seperti Yesus. Mengasihi tanpa syarat, mengampuni, hidup mau diproses, taat selalu. Kami tahu Tuhan banyak pergumulan umat-Mu. Banyak sekali Tuhan masalah dalam hidup kami. Tapi kami mau hidup taat, hidup diproses sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau hidup di jalan-Mu. Hidup seperti Yesus tidak mudah. Tapi kami percaya Engkau memberi kekuatan kepada setiap kami ya Tuhan. Jika hari ini kami mau komitmen, kami mau hidup seperti Yesus. Mampukan kami Tuhan. Ampuni kedagingan kami, ampuni pikiran kami, ampuni jalan-jalan kami. Yang mungkin hari-hari yang lalu tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami jika berjalan sesuai dengan apa yang kami pikirkan. Ampuni rencana-rencana kami yang mungkin tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kami mau hidup seperti Yesus di dalam kebenaran-Mu. Kuatkan kami, teguhkan iman kami. Tambah-tambahkan iman kami. Kami percaya Roh Kudus akan memampukan setiap kami Tuhan. Karena kami mau komitmen hidup di dalam kebenaran seperti Yesus. Bagimu segala puji, segala hormat. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya rindu untuk melihat apakah diberkati dengan firman hari ini. Boleh lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Terima kasih pelayanan Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum melanjutkan, saya rindu untuk bertanya apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang pertama kali hadir di tempat ini? Boleh angkat tangannya. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang setia di tempat ini, amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk persembahannya nanti bisa dimasukkan di kotak yang di belakang. Di saat Bapak Ibu keluar dari tempat ini, boleh memasukkan ke dalam kotak. Mari saya undang untuk masing-masing dari kita mempersiapkan persembahan yang terbaik dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah, untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Bila mana sebentar kami akan memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi Bapa. Kau yang kembalikan berlipat-lipat ganda Tuhan. Kau yang menggerakkan setiap hati yang Kau datangkan di tempat ini Bapa. Biar kami boleh belajar Tuhan untuk menabur, untuk mendukung setiap pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa. Kiranya Kau berkati persembahan kami. Kau yang terima menjadi persembahan yang harum dan kudus pada hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mendengarkan pengumuman kegiatan sepekan. Kepada multimedia dipersilahkan. Salam jemaat GBI Gading Nias Residence yang terkasih. Berikut kegiatan minggu ini. Kami mengundang opa, oma, bapak, ibu, kakak, dan adik untuk hadir dalam ibadah raya yang diadakan 2 kali pada jam 8 dan 10. Dan setiap ibadah akan disertai dengan ibadah sekolah minggu di Balai Warga. Bagi rekan-rekan kaum muda, silahkan untuk hadir di ibadah anak muda yang diadakan di jam 12.30. Kami mengundang opa, oma, bapak dan ibu untuk hadir di ibadah umas pada hari Rabu jam 10. Mari Bapak Ibu yang rindu untuk bertumbuh bersama memenangkan jiwa, kita bergabung di Community of Love atau KUL yang diadakan setiap hari Rabu dan Kamis jam 19. Dan ada juga saat teduh untuk anak muda di hari Jumat jam 8 malam. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdoa bersama, silahkan hadir setiap hari Sabtu jam 6 pagi.
Bagi jemaat yang rindu didoakan, konseling, baptisan air, penyerahan anak, dan juga mendapat kartu jemaat GBI GNR Alamanda, silakan menghubungi pelayanan jemaat. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah kita secara online, silahkan mengikuti di YouTube channel GBI GNR Alamanda. Dan jangan lupa untuk follow, subscribe, share, dan like sosial media kita. Untuk persembahan perpuluhan, ucapan syukur, dan perawatan gereja, Bapak Ibu dapat memberikan melalui amplop persembahan dan memasukkannya di kotak persembahan, atau mentransfer melalui rekening BCA yang tertera di layar, atau melalui QRIS dan mesin edisi yang sudah kami sediakan. GBI GNR Alamanda memiliki lembaga pendidikan untuk kelompok bermain dan TK, bertempat di Tower Dahlia lantai 1. Informasi lebih lanjut hubungi 0878 0867 5266. Demikian kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda. Tuhan Yesus memberkati. Baik, demikian pengumuman untuk minggu ini. Kami undang Bapak Ibu untuk bantu berdiri, kita akan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan atas pagi hari ini Tuhan. Terima kasih atas segala kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Ibu Yunike untuk kami Tuhan. Kami percaya Tuhan segala firman yang telah Kau berikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Kiranya juga Kau berkati Tuhan Ibu Yunike dimanapun Kau tempatkan dia Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan, berkati keluarganya Tuhan. Kiranya Kau perbuat apapun yang dilakukan semuanya berhasil Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami Paniko Tuhan, dan juga untuk wakil-wakilnya. Berkati Tuhan, kiranya Kau berikan kesehatan yang sempurna Tuhan untuk Paniko Tuhan. Juga untuk Bu Hermin Tuhan dan keluarga besar Tuhan. Berkati, berikan kesehatan yang sempurna untuk semuanya, keselamatan, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Juga untuk Pak Kiki Tuhan sebagai gembala rayon 1D Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Kau berkati, Kau jaga tutup bungkus Pak Kiki dengan keluarga besarnya Tuhan. Juga untuk wakil-wakilnya Tuhan, kiranya Kau berkati Tuhan. Dan untuk lebih khususnya gembala kami di tempat ini Tuhan, Kohari, Kohari dan Cidevi Tuhan. Bagi Bapak Gembala dan Ibu Gembala di rayon di Gading Nias KNR ini Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, berikan perlindungan-Mu yang sempurna Tuhan untuk Pak Gembala, Bu Gembala, dan ketiga anaknya Tuhan. Berkati juga untuk gereja ini Tuhan, untuk jemaat-jemaat yang telah hadir di sini Tuhan. Kami semua mengangkat tangan untuk memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya Kau berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Berkati dengan kesehatan, berkati pekerjaan dan juga keluarga mereka ya Tuhan. Biarlah mereka datang kembali ke rumah-Mu ini minggu depan dengan hati yang penuh sukacita Tuhan Yesus. Berkati segala doa-doa Tuhan, apa yang mereka panjatkan kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang hidup, Engkau mendengarkan segala doa-doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala terobosan sedang terjadi Tuhan. Kau menjawab semua doa-doa kami Tuhan. Dengan iman kami perkatakan semua doa-doa kami Kau jawab di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, sekarang kiranya kami mau kembali ke rumah kami masing-masing. Kami siap menerima berkat-Mu. Ku terima sekarang
doa berkat, mari kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang dari Allah Bapa. Berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam rohnya yang kudus yang menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya katakan amin.